Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, yang akan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini untuk menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Untuk itu tanpa kiranya membuang waktu lagi, mari bersama-sama kita dengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kepada beliau segala waktu kami berikan dan kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para kiai, para sepuh, semoga sehat panjang umur barokah. Para pejabat dari ini Pemda apa Pemkot? Wali Kota Rawo ya? Wali Kota. Oh, asisten bidang pemerintahan. Ini kalau di Jawa Sugeng Rawo. Selamat datang. Semoga Dumai semakin makmur, semakin aman, semakin barokah. Amin Allahumma amin. Dari kepolisian, menikah Kapolres, dari TNI, dan kami nih motor suwun, terima kasih. Oh, berarti Jawa Pak Camat, nih, Masya Allah luar biasa. Ada dari DPR, nanti kan DPR juga. Ada Pak Lurah, nih, Masya Allah luar biasa. Seluruh pengurus NU dari cabang tadi sudah ketemu di sana. Dari MBC ada ya? Ada. Dari Bandung Muslimat ada yang rawuh? Ada. Ansor? Ada. Ibnu ada? Ada. PNI ada? Mana? Ada Jamiatul Qura wal Hufan. Mana perwakilannya? Pakar Nusa. Alhamdulillah. Para jamaah semuanya, semoga Allah memberikan anugerah pada panjenengan semua. Satu, panjang umur. Dua, sehat wal afiat. Tiga, selamat dunia akhirat. Keempat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu pinter-pinter, alim-alim, rajin ibadah, akhlaknya baik, dan tetap berakidah ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Doa yang tidak kalah penting juga, semoga duitnya banyak. Bisa melunasi haji. Saya baru mengikuti di YouTube
Insya Allah sekitar 90 sekian, antara 91 sampai 93. Ya, dari itu yang harus dilunasi. Nah, kalau nggak salah sekitar 50-an. Karena dulu sudah 25, terus dapat manfaat investasi sekian tahun, lalu nambahnya mungkin kisaran 50-an. Segera persiapan, yang punya kalung segera dijual, yang punya sapi segera nggak apa-apa kalau kita kehilangan kalung, nggak apa-apa, yang penting bisa mencium Hajar Aswad. Ya, sekali mata memandang makamnya Rasulullah SAW itu jauh lebih berharga dari sekian miliar sekalipun, lebih berharga daripada kalung yang bergram-gram sekalipun. Moga-moga bisa berangkat haji. Mari kita awali dengan zikir sejenak. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim lagi. Astaghfirullahal azim lagi. Astaghfirullahal azim lagi. Astaghfirullahal azim lagi. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lagi. Lagi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikutnya hasbunallah 10 kali. Di samping untuk hajat kita, untuk hajat bangsa kita, semoga dapat presiden yang paling amanah, paling baik, jaga negara juga jaga agama, jaga agama juga jaga NKRI harga. Kita niatkan juga hasbunallah untuk saudara di Palestina. Semoga lekas diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dua bacaan lagi terus kita sudahi. Bacaan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak yang di istighosah itu. Paham ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilahi anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Salawat asgil 2 kali saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina
Alhamdulillah. Alhamdulillah rahmatullah. Kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun kita jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, jauh dari Rasulullah SAW secara zahir, namun ternyata kita bangsa Indonesia, bangsa yang paling dipilih Allah untuk menjadi bangsa yang paling berislam, paling beriman, paling berahlu sunnah wal jamaah. Mohon maaf, Israel dengan Madinah lebih dekat daripada kita. Toh mereka Yahudi. Qatar, Uni Emirat Arab lebih dekat kepada Madinah daripada kita. Toh mereka perilakunya, peradabannya sudah kayak orang Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu tentang Islam, tapi akidahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Akidah yang sedikit banyak menyempal dari tuntunan Rasulullah SAW. Iran mayoritas Muslim, tapi mayoritas Syiah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana beberapa poin ajarannya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Saudi di sana ada Makkah, ada Madinah, tapi pemerintahan Saudi sendiri kebanyakan Wahabi, yang sedikit banyak juga menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Yaman hampir 100% Islam, tapi Yaman yang ahlu sunnah wal jamaah tinggal sedikit. Yaman Timur yang Hadramaut itu pun nggak semua. Yaman Utara, Bu, pimpinan Syekh Mukbil sudah ketularan Saudi, rata-rata Wahabi. Yaman Selatan, Son'a dan Aden, Houthi, pimpinan Muhammad Ali Soleh, rata-rata partainya komunis dan pahamnya Syiah. Nah, kita ini termasuk saudara kita di Malaysia, jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, terbang berapa jam? Lama, ya, jauh banget kan? Tapi alhamdulillah mayoritas Islam mendekati 90%. Alhamdulillah. Jumlah Muslim terbanyak ada di Indonesia, sekitar 240 juta. Makanya tahun ini kuota haji digenapkan prosentasenya dengan jumlah Muslim yang ada di Indonesia. Kuota haji itu kalau hanya 220.000 kurang, kan per 1.000 umat satu yang berangkat haji. Nah, Indonesia 240 juta lebih. Kok kuota hajinya 220.000 ya kurang. Alhamdulillah kira-kira 2 minggu yang lalu Pak Jokowi dapat janji dari MBS ditambah 20.000. Memang ya seharusnya begitu, Bu. Ya seharusnya memang 1.000 umat Islam yang berangkat satu. Kalau 240 juta, harusnya kuota haji Indonesia 240.000. Indonesia umat Islamnya paling banyak, 240 juta lebih. 12 negara Islam Timur Tengah itu digabung, jumlah umat Islamnya masih kalah dengan satu Indonesia, satu NKRI. Ini negeri yang luar biasa. Saudi, saya melihat di Wikipedia, itu jumlah masjidnya 29.000, masjidnya Saudi. Indonesia jumlah masjidnya hampir 1 juta. Mosok ada negara masjidnya 1 juta. Itu nggak termasuk surau. Kalau surau musola termasuk musola di polsek itu dihitung, aduh, bisa 2 juta lebih. Indonesia luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Punya pesantren paling banyak.
NU saja pesantrennya sekitar 30.000, belum lagi pesantren di luar NU. Saudi apa punya pesantren sebanyak itu? Dan alumni pesantren itu minimal bisa sholat, khatam Quran, bisa ngimami tahlil, bisa talqin mayit, bisa ceramah kalau ada apa? Bisa khutbah-khutbah, minimal itu. Indonesia jumlah ustadz yang sekedar bisa khutbah ya jutaan. Kalau jumlah masjidnya saja 1 juta, nah satu masjid masuk khotibnya satu masjid itu yang rutin gantian khutbah setahun bisa 5 khotib kali 1 juta masjid, Bu, berapa ya? Masa ada negara punya ustadz 5 juta ustadz? Yang ada ya hanya di Indonesia. Berapa jumlah hafid Qurannya? Di Jawa Timur hafid Qurannya sekitar 25.000. Kalau se-Indonesia ini insya Allah 100.000 lebih. Mana ada negara yang hafid Qurannya 100.000 kalau nggak Indonesia? Syukur alhamdulillah, tsummal alhamdulillah. Meskipun jauh berjarak ribuan kilo dari Mekah Madinah, toh kita dipilih Allah menjadi bangsa yang paling berislam, paling beriman, paling berahlu sunnah wal jamaah. Jamaah haji paling banyak dari mana, Bu? Indonesia. Jamaah umroh paling banyak dari mana? Indonesia. Yang paling tertib dari mana? Indonesia. Yang mengakui Saudi loh. Iya, yang mengakui Saudi. Jamaah haji umroh yang paling tertib, paling taat aturan ya Indonesia. Yang paling banyak belanja di toko-toko Mekah Madinah siapa? Siapa, Bu? Wong sampai penjualnya itu loh bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Dumai, Bu. Lah iya, kayak begini Indonesia. Alhamdulillah, di mana-mana ada TPQ. Saya tempo hari ngaji di Malaysia. Di sana itu tidak semudah Indonesia bikin musola, Bu. Ya, tidak semudah Indonesia membangun masjid. Tidak semudah Indonesia bangun madrasah, TPQ, MI. Tidak semudah Indonesia bangun pesantren. Sana teman-teman yang kerja di sawit, di pedalaman, anak-anak Indonesia itu kalau mau Jumatan kadang naik angkutan itu bisa 5 kilo, 6 kilo. Coba sini, ini masjid, itu berapa meter itu? Itulah Indonesia. Alhamdulillah. Saya kalau naik pesawat sekira sudah agak pendek, bisa melihat genteng-genteng. Mau Saudi, mau mana-mana, yang paling banyak ubahnya ya kalau sudah masuk di Indonesia. Dari atas pesawat jarak 100 meter itu ada kubah. Entah itu kubah masjid apa musol, hanya Indonesia. Sampai saya dapat tamu dari Mauritania. Mereka kecewa datang ke sini, Kiai, tapi pakai bahasa Inggris. Saya kira Indonesia itu mayoritas Islam. Kalau zuhur masjid full, asar full, full, isya full. Nah, wong namanya negara saya ya, tak bela, Bu. Saya nggak tahu. Indonesia itu tradisinya kalau 5 waktu itu nggak mesti di masjid. Di setiap gang ada surau, ada musola. Maghrib jamaahnya ya cukup di musola itu, isya, subuh, zuhur ya di musola itu. Makanya kalau di masjid jamek 5 waktu nggak terlalu full, paling 1 shop 2 shop. Baru kalau Jumatan full, itu Indonesia. Padahal tak pikir ya memang malah Jumatan, malah jamaah juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang kualitas, Bu,
bahwa kalau ulama Arab bisa mengarang kitab Arab itu biasa. Tapi ulama Nusantara, Araniri dari Aceh, ulama Jawa Syekh Mahfud Al-Turmusi, Mbah Saya dan yang lain-lain, itu orang Nusantara hari-hari berbahasa lokal, bahasa Melayu, bahasa Jawa, ngajar santri juga pakai bahasa lokal, tapi bisa ngarang kitab berbahasa Arab. Banyak kitab Arab ditulis oleh ulama Indonesia. Nah itu lebih hebat dari ulama Arab. Ulama Arab nggak bisa ngarang kitab Jawa. Iya. Tapi ulama Jawa, kiai Jawa banyak yang bisa ngarang kitab Arab. Saya juga bisa. Ini syukur sudah, alhamdulillah. Orang Arab sendiri tuh heran sama ulama-ulama Jawa. Diajak ngomong bahasa Arab nggak bisa, nggak lancar. Tapi mau baca kitab 3 Al-Ma'ari juga bisa, tanpa makna, tanpa terjemah. Aneh. Padahal urutnya orang itu bisa ngomong dulu, lalu belajar baca tulis, ya kan? Lalu baru bisa baca. Indonesia itu nggak pakai bisa ngomong kiainya, nggak bisa ngomong Arab, tapi baca kitab lancar, ngarang kitab Arab juga bisa. Aneh. Alhamdulillah. Nah, kewajiban kita ini anugerah Allah. Tahu-tahu kita dianugerahi iman, dianugerahi Islam. Kalau sana-sana ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Wahabi, ada yang macam-macam. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sistem berbangsa bernegaranya pakai Pancasila. Yang Pancasila itu nggak akan mudik-mudik akidah. Halo, nggak akan merusak akidah. Betapa sengsaranya Muslim yang hidup di negara liberal. Ideologi negara mengintervensi akidahnya umat. Betapa sengsaranya Muslim yang hidup di negara komunis. Halo, negara mengintervensi keyakinan umat, ya kan? Betapa sengsaranya, maaf, umat Islam yang hidup di negara Wahabi atau Syiah. Negaranya dengan kekuatan hukum, kekuatan aparat bisa memaksakan akidah kepada umat. Lah di Indonesia ini Masya Allah, mayoritas Islam, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sistem bernegaranya pakai Pancasila UUD 45, yang mana negara menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gak ada Pak Lurah melarang tahlilan, Jumatan. Ini kita syukuri punya negara kayak begini. Alhamdulillah. Sama-sama maaf sekali maaf. Kira-kira tahun 45 bangsa Melayu ini, yang sini, yang Rempang, yang Batam, yang Singapura, tahun-tahun itu 50-an, 40-an, kondisinya kan hampir sama, rata-rata Melayu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Melayu ikut Indonesia tetap mayoritas Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang Melayu ikut Thailand agak sengsara, ya Bapak. Yang Melayu ikut Singapura sekarang tinggal sekitar 12%. Yang ikut Indonesia tetap sekitar 90%. Beruntung loh kita ini dipilihkan tempat namanya Indonesia. Andai anak cucumu dulu, mbah-mbahmu hidup di Singapura, mungkin sekarang buyutnya belum tentu Muslim sudah. Ya, tapi Allah memilihkan tempat di Dumai di mana-mana. Mbah yang kelima Muslim, mbah yang keempat Muslim, mbah yang ketiga Muslim, bapak ibu juga Muslim, mertua Muslim, nyampe kita ya Muslim, cucu kita ya Muslim. Yang kondisi seperti ini belum tentu ada di Singapura.
Alhamdulillah. Apalagi Rohingya. Dulu ulama-ulama kita, Bu, itu banyak yang dari Rohingya, namanya Burma. Kitab yang kita kaji di pondok itu antara lain penulisnya, pengarangnya Al-Birmawi dari Burma. Sekarang Masya Allah nasibnya jadi terlunta-lunta kayak begitu. Alhamdulillah Muslim ada di Indonesia. Alhamdulillah bangga. Alhamdulillah. Makanya menurut NU, menurut Marzuki, ngaco NKRI kampleng. Siap. Kampleng dan? Siap. Iya. Negeri ini mayoritas Islam. Kalau negeri ini makmur, yang paling diuntungkan ya Islam. Kalau negeri ini aman, damai, yang paling diuntungkan ya Islam. Ngaji lancar, Jumatan lancar, jamaah lancar, taklim, majelis taklim ya lancar, semuanya lancar. Awas jangan sampai kadang ada kelompok-kelompok tertentu berkedok takbir akbar, berkedok pakai bendera Islam, takbir la ilaha illallah, tapi ujung-ujungnya ngesro. Aduh, ujung-ujungnya provokasi, ujung-ujungnya menyebar kebencian antar kelompok, ujung-ujungnya menebar kebencian antara kelompok umat rakyat kepada negara, kepada pemerintah. Itu kalau dilanjut lama-lama mengadu domba, perang saudara, jadinya kayak Sudan, jadinya kayak Yaman, jadinya kayak Suriah. Ya kita nggak mau. Negeri ini wajib dijaga. Satu, karena mayoritas Islam, mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Kalau negeri ini makmur, yang paling diuntungkan umat Islam. Perkara yang lain dapat untung ya nggak apa-apa, tapi kan nggak sampai 10%. Halo, namanya juga kita memupuk padi, mengairi padi. Emang yang gemuk-gemuk padi, yang hijau-hijau ya padi, tapi kan rumputnya ikut. Ya nggak apa-apa lah, 1-2. Memang nurut hidup juga. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Intinya kita bersyukur ditakdir menjadi Muslim mayoritas di negara yang sebetulnya dengan Arab sangat jauh. Yang sana negara yang lebih dekat pun belum tentu Islam. Kalaupun Islam belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, poin malam ini yang mau saya bahas, jaga Islam, jaga Indonesia. Itu aja sebetulnya yang mau saya bahas. Kenapa Islam harus dijaga, Bu? Islam ini satu-satunya agama yang menurut kajian ilmiah, agama Islam itu satu-satunya agama yang masih asli, yang masih orisinil. Apa orisinil? Asli. Nah, asli orisinil. Kalau Islam yang asli orisinil itu enggak kita jaga, maka habis sudah di dunia itu agama yang asli. Yahudi dengan Taurat, Talmud, macam-macam, mereka sendiri ngakui bahwa tidak 100% tulisan di Taurat sekarang itu asli. Teman-teman dari pendeta ngaku, mereka sering ke rumah juga, nggak yakin 100% yang ditulis di Injil itu semuanya asli. Tinggal Islam dengan kitab suci Al-Quran yang terbukti benar-benar asli. Nah, kalau ini nggak dijaga, Quran dipalsukan juga, habis sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu persatu saya oncei. Apa dioncei? Dikupas ya. Taurat turun dengan bahasa Ibrani. Israel sekarang bahasa Ibrani juga sudah campur-campur, sehingga sudah kesulitan nyari Taurat asli yang berbahasa Ibrani. Injil turun dengan bahasa Nazaret atau bahasa Suryani,
Sekarang orang Kristen nyari Injil asli pakai bahasa Nazaret gak ketemu. Beda dengan Quran, turun dengan bahasa Arab, sampai Dumai ya tetap bahasa Arab. Meskipun ada terjemah, tapi kan Arabnya tetap ada. Yang kedua, Taurat, satu Taurat. Sekarang sudah ada beberapa versi Taurat. Injil aslinya satu Injil turun pada Nabi Isa, satu Injil. Sekarang sudah ada Yohanes, Lukas, Markus, Matius, Simon, Barnabas, apa lagi? Banyak. Quran alhamdulillah sejak Rasulullah SAW satu Quran sampai sekarang itu seluruh dunia bu, meskipun kadang aliran beda, madhab beda, bangsa beda, suku beda, tapi Quran sedunia tetap satu sama. Baca kadang beda, tapi Qurannya sama. Alhamdulillah. Lalu nyari orang Yahudi hafal Taurat nggak ketemu. Nyari pendeta Kristen hafal Injil nggak ketemu. Mereka sendiri kok ngaku. Datang ke rumah saya pamer, Kiai saya hafal Quran 15 juz. Saya tanya, you hafal Injil apa enggak? Enggak. Sulit nyari orang non-muslim hafal kitab sucinya. Tapi di Islam itu yang hafal Quran tadi tak bilang, se-Indonesia yang gabung NU itu sekitar 100.000 hafid Quran. Belum yang Muhammadiyah, belum yang Salafi dan yang lain-lain. Apa hikmahnya banyak yang hafid Quran? Karena banyak yang hafid Quran, di mana-mana setiap kecamatan pasti ada yang hafid. Hampir di setiap kampung pasti ada yang hafid. Karena itulah orang mau memasukkan Quran nggak bisa bu. Penerbit mau memasukkan Quran ada 1-2 ayat ditambah-tambah. Nanti anak sampean beli Quran yang palsu itu pakai tadarus di masjid ini. Tadarusnya pakai speaker toa. Nah yang hafid Quran denger ya. Begitu ayat yang nggak benar itu dibaca, yang hafid itu loh kerasa, loh. Sehingga nggak usah lama-lama, karena ya guru konangan. Ini bahasa Jawa ya. Nggak butuh lama, karena ya guru ketahuan gitu loh. Nah kalau di luar Islam emang nggak ada yang hafal kitab sucinya. Jadi kalau kitab suci mereka tahun ini terbit tambah 1 kata, ya nggak tahu, nggak ada yang hafal. Sehingga kalau sekian ratus tahun, lalu setiap tahun tambah 1 kata, kurang 1 kata, lama-lama yang dirubah itu banyak. Dan itu yang dituturkan dalam Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaqulun hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wail, neraka wail buat mereka-mereka orang ahlul kitab Yahudi Nasrani yang mereka ngarang ayat ditulis dengan tangan mereka sendiri. Yaktubunal kitab bi'aydihim, ngarang-ngarang sendiri. Lalu mereka bilang kepada jemaatnya, ini wahyu dari Allah. Dapat begini, liyashtaru bihi tsamanan qalila. Dapat apa ini? Nah di Quran orang begitu nggak bisa. Ada yang macam-macam nambah-nambah ayat. Ya karena ya kunu. Wah banyak yang hafid. Ini hafid. Allahumma sholli alaihi. Ini loh bukti kalau Quran itu sampai sekarang masih asli.
Lalu orang di luar Islam sudah kehilangan naskah yang pertama, tapi Islam masih punya naskah Quran yang pertama. Di Museum Quran Mekah itu masih menyimpan Quran zaman sahabat, Quran Mushaf Utsmani. Di Museum Jerman, kata guru saya Mas Tuti Mahfud, juga masih tersimpan Quran zaman sahabat, Mushaf Utsmani. Dan ternyata Quran sekarang dengan Quran yang itu tetap sama, berarti asli. Nah, kalau agama tertentu sudah nggak punya naskah yang pertama, nggak punya naskah asli, bagaimana bisa membuktikan secara faktual bahwa kitab yang sekarang itu sama dengan yang asli? Wong yang aslinya sudah nggak ada. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalam Allah, sempurna wahyu Allah, sempurna dawuh Allah, sidqan, semuanya benar, semuanya jujur, semuanya valid, semuanya akurat, wa adla, dan semuanya berimbang, adil. Ini Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepenting apakah banyaknya orang yang hafid Quran? Loh, penting. Ini ada mushaf, ada yang hafid, banyak yang hafid. Perlunya ada yang hafid, siapa tahu ada mushaf nulisnya keliru. Nah, untung ada yang hafid. Kalau ada mushaf keliru, orang bacanya keliru, yang hafid ngingetin, keliru itu. Nah, orang di luar Islam nggak punya yang hafid Taurat. Kalau Tauratnya keliru, siapa yang ingatkan? Nggak ada kan? Ya. Terus kalau barangkali yang hafid itu bacanya pas lupa, nah pakai mushaf ini kita mensimak, keliru. Di Islam itu saling melengkapi. Yang hafid mengkoreksi barangkali ada tulisan yang salah. Sekian ribu mushaf itu mengingatkan kalau kita ada tahfidzan Quran, hafalan Quran, mengingatkan barangkali ada yang hafalannya keliru. Nah, dua-duanya saling. Di luar Islam kayak begitu tidak ada. Makanya sampai sekarang sudah 1445 tahun yang lalu Quran tetap asli. Dan untuk membuktikan itu silahkan umroh. Ayo kalau mau berangkat bareng saya. Tapi kalau sekarang nggak bisa, besok tanggal 4 kita berangkat sama punya. Nah, kalau mau berangkat lagi tahun depan lagi. Kalau zaman umroh di Makkah, di Madinah, di Masjidil Haram itu ada 1 juta mushaf lebih di rak-rak. Mayoritas cetakan Mekah, Arab Saudi, tapi juga ada mushaf cetakan Indonesia, cetakan Mesir. Masjidil Haram yang ada jutaan mushaf itu belum pernah ada kasus ada 1 mushaf isinya beda. Mau 1 juta mushaf semua isinya ya sama. Islam ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Di Yahudi nggak ada Musabaqah Tilawatil Taurat. Di Nasara nggak ada Musabaqah Tilawatil Injil. Ya, nggak ada Musabaqah Tilawatil Weda. Nggak ada Musabaqah Tilawatil Tripitaka. Yang ada Musabaqah Tilawatil sampai tingkat internasional. Dan anehnya berkali-kali digelar MTQ tingkat internasional, Saudi nggak pernah menang. Aneh. Yaman nggak pernah menang. Makanya kalau ada orang lebih mengunggul-unggulkan orang Yaman daripada ulama Nusantara, saya juga heran. Wong MTQ Yaman nggak pernah menang. Iya, ulama kita hebat.
Ya kita hormati ulama dari manapun, tapi dalam menghormati taklim kepada ulama luar negeri, jangan sampai terus mensepelekan ulama di dalam negeri. Mereka yang ngajar anak-anak kita dan lebih alim. Aduh, sekarang kita punya penyakit begitu. Kalau sudah ketemu ulama luar negeri, yang ulama kampungnya hilang sudah. Padahal kamu khatam Quran yang ngajari ya ulama kampung itu. Ya, bisa sholat boleh takbir sampai salam yang ngajari siapa? Ya ulama kampung itu. Bisa namu sorok dikit-dikit yang ngajar siapa? Ya ulama kampung. Tapi begitu datang orang Tuban dari luar negeri, guru kampungnya nggak pernah dicium tangan. Boleh menghormati orang lain, tapi jangan lupakan orang yang paling berjasa pada kita dan anak-anak kita. Guru surau, guru madrasah diniyah, halo, guru MI, guru TPI dan segala macamnya. Kasihan, udah nggak dibayar. Ya kan? Terus negara juga belum bisa menggaji mereka. Insentif dari Pemda juga belum cukup untuk membeli susu untuk anak-anaknya. Halo. Lebih apes lagi, hari raya nggak ada yang murid-murid sowan menghabiskan jajan. Kok ya diajari ini istri saya. Itu ibu mertua itu kalau hari raya anak-anak sudah sungkem sama orang tua, itu mempersiapkan berapa tas kresek, itu ada gula, ada minyak, itu ke ustadz itu nanti sowan ini, ustadz itu sowan, itu loh dihormati. Ke depan kalau hari raya guru diniyahnya berapa, guru MI berapa, guru TPG berapa, siapkan kresek sejumlah itu. Anak-anak suruh sowan sana biar baro kasihan guru TPG itu. Halo, enggak digaji, hari raya enggak ada yang bawain kresek, makamnya enggak diziarahi juga. Sudah ziarah kemana-mana, ziarah ke Yaman, ziarah ke Wali Songo, guru ngajinya itu loh belum pernah diziarahi. Sopo enggak mumet begini. Kayak begini salah apa enggak benar? Salah apa enggak benar? Enggak benar. Enggak benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. MTQ tingkat internasional tidak pernah ada kasus kafilah rombongan Qori dari Amerika Qur'ane beda dhewe, enggak ada. Kok beda dhewe? Kafilah dari satu negara Qur'annya beda dengan negara yang enggak pernah ada kasus begitu. Mau 1000 qori hafid kumpul di Ummul Qura Mekah, semuanya membawa mushaf yang sama. Meskipun beda di antara qiraah sab'ah, kadang bacanya juga beda, kualitas kefasihannya juga beda, tapi mushafnya sama. Itu loh Islam sedunia itu, aliran apapun Qur'annya sama. Nah, orang di luar Islam kitab sucinya antara aliran beda. Kalau beda-beda dikatakan asli semua ya nggak bisa. Saya nanya, dan barat itu mana dan? Koramil jauh sana barat, Pak Kapolsek jauh sana barat, Pak Camat jauh sana barat, Ketua PJNU jauh sana barat. 4 jawaban beda. Lalu saya didoktrin Marzuki 4 itu meskipun beda semuanya benar. Apa bisa? Injil aslinya 1. Sekarang ada Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Aslinya 1 jadi 4.
4 itu kadang ayat-ayatnya beda. Lalu jemaatnya didoktrin, 4 itu meskipun beda, itu asli semua loh. Apa masuk akal? Makanya bersyukurlah kita meskipun belum mengerti logika dari awal tadi. Tahu-tahu Allah mentakdir kita iman dan Islam. Alhamdulillah. Kewajiban kita merawatnya, memupuknya, memperkuatnya, moga-moga sampai mati husnul khotimah. Dan anak-anak cucu kita jangan mau mati sebelum anak kita kuat iman dan Islamnya. Jangan mau mati sebelum anak kita rajin sholat. Jangan mau mati sebelum anak kita hatam Quran minimal. Aduh. Jangan mau mati sebelum anak kita benar-benar berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita punya komitmen seperti itu, matinya kita nggak jadi penyebab matinya Islam. Nah, kalau kita nggak punya komitmen seperti itu, kita mati anak belum tentu Islam, kita mati anak belum tentu sholat, kita mati anak belum bisa baca Quran, kita mati entah anak ikut aliran apa nggak tahu juga. Nah, kalau seperti itu kita yang Islam Ahlus Sunnah mati, maka ke depan Islam dan akidahnya ikut mati. Wong nggak diwarisi anak, nggak dilanjut oleh anak, nggak dilestarikan oleh anak. Nah, ayo kita jaga iman, ayo kita jaga Islam di lingkungan kita, suami istri, orang tua dan anak-anak. Itu yang diperintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu. Kalau hidupin jaga diri dulu. Jaga diri awak. Jaga dirimu juga, jaga anak istrimu, keluargamu. Jangan sampai masuk neraka. Artinya jangan sampai keluar dari Islam, jangan sampai keluar dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, jangan sampai keluar dari syariat. Satu poin terpenting. Berikutnya kami akan membuktikan bahwa Al-Quran itu sidqan wa adla. Sidqan valid, benar, akurat, objektif, wa adla dan imbang. Di Quran itu semua lafadznya imbang, disebut dengan jumlah yang sama. Contoh, malaikat kebalikannya setan. Lafadz malaikat disebut dalam Quran 88 kali. Lafadz syayatin, setan-setan, juga disebut 88 kali. Sama kan? Itu namanya wa'adla, imbang. Lafadz al-maut kebalikannya al-hayat. Lafadz al-maut di Quran disebut 145 kali. Lafadz al-hayat juga 145 kali. Imbang apa enggak? Imbang wa adla. Apa Taurat seperti ini? Apa Injil seperti ini? Aduh. Lafadz ad-dunya kebalikannya lafadz al-akhirat. Ya apa enggak? Ya. Lafadz ad-dunya disebut 115 kali. Ternyata setelah dihitung lafadz akhirat juga disebut 115 kali dalam Quran. Imbang banget. Lafadz as-solihat kebalikannya as-sayyi'at. As-solihat yang baik-baik, as-sayyi'at yang jahat, buruk-buruk, jelek-jelek. As-solihat dalam Quran disebut 167 kali. As-sayyi'at juga 167 kali. Kayak apa ya? Halo? Musibah, sabar, nikmat, syukur. Sama, musibah disebut 30 kali. Lafadz syukur juga disebut 30 kali. Apa ada kitab suci di luar Quran? Kalau sudah kayak begini, bukti otentik, faktual, nyata, nggak bisa dipungkiri, tetap saja nggak percaya. Emang lu bahlul.
Diyakinkan dengan data nggak bisa percaya, diyakinkan dengan bukti nyata nggak bisa dipercaya, terus suruh diyakinkan dengan apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lafaz iblis disebut 11 kali. Lafaz ta'awud minta perlindungan dari Allah dari godaan setan. Fasta'in billah, qala ma'adallah. Pokok ta'awud itu minta perlindungan dari Allah. Itu juga disebut 11 kali. Lafaz al-barru maknanya daratan disebut 13 kali. Lafaz al-bahru maknanya lautan disebut 32 kali. Prosentasenya lafaz al-barru berapa persen, lafaz al-bahru berapa persen? Ayo kita hitung. 32 plus 13 45, ya kan? Nah, 32 dari 45 itu 2/3 lebih sedikit. 13 dari 45 itu 1/3 kurang sedikit. Ternyata luas daratan itu, Bu, juga 1/3 kurang sedikit dibanding luas lautan 2/3 lebih sedikit. Shadaqallahul. Kayak apa begini? Namanya nggak usah repot di kampus, Bu. Kalau di kampus orang pekerjaan dosen ya teliti-teliti begini, Bu. Cuman dengar saja, nggak usah repot nyari-nyari. Cuman kayak dosen nyari ngitung-ngitung begini pusing. Ya, pusing. Jualan rujak, jualan apa di toko, nginget-nginget angka tambah susu itu. Susu itu ngasih uang kembalian malah keliru, Bu, ngitungnya. Makanya sudah nggak usah ngitung-ngitung kayak begini. Pokoknya ngaji malam ini Quran benar juga aja lah. Mau jabarkan sampai rinci nggak bisa, emang juga bukan dosen, Bu. Apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surat Baqarah itu ayatnya 286. Itu ternyata memberi sinyal isyarat tentang jumlah surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Surat Madaniyah turun ketika Nabi setelah hijrah di Madinah. Makkiyah turun ketika Nabi masih di Mekah, belum hijrah. Berapa ayat di surat Baqarah? 286. 286 itu 2 angka yang depan 28, 2 angka yang belakang 86. Ya. Jumlah surat Madaniyah 28. Jumlah surat Makkiyah 86. Nah, jumlah ayat di surat Baqarah 286. Kayak begini, Bu. Shadaqallahul. Masya Allah, Masya Allah. Nggak ada serambut pun kita ragu terhadap Quran. Semuanya valid, semuanya benar, semuanya imbang. Yang aneh bin ajaib, cara Allah menuliskan Quran, memberi wahyu pada Rasulullah, cara nulis Quran, cara nulis Bismillah. Bismillah itu harusnya kan Bismillah. Ada alif kan? Ya. Nulisnya bak sin mim apa bak alif sin mim? Bismillah itu loh. Alifnya ditulis apa enggak? Ya enggak sih, sama lihat mushaf mana alifnya ditulis. Alifnya enggak ditulis, langsung bak sin mim. Terus Ar-Rahman, panjang apa pendek? Bismillahirrahman, panjang apa pendek? Panjang. Alifnya ditulis? Enggak, hanya fathah berdiri. Dengan tidak menulis alif pada Ar-Rahman, dengan tidak menulis alif pada Bismi, maka jumlah huruf Bismillah 19, bukan 21. Dulu kalau nenek moyang kami di Jawa menghitungnya alifnya dihitung, berarti jumlah huruf Bismillah 21.
sebelum tidur disuruh baca bismillah 21 kali, biar nanti kalau minta bangun jam 2 ya bangun jam 2. Dulu seperti itu ya. Tapi kalau hitungan ala komputer Bu, huruf bismillah bukan 21, berapa? 19. Apa rahasianya? Ternyata semua angka dalam Quran itu kalau dibagi 19 mesti cocok, tidak bisa tidak. Dan itu menjadi bukti Quran nggak pernah ditambah, nggak pernah dikurangi, nggak pernah dirubah. Nyatanya angkanya tetap sesuai dengan angka 19. Udah tak cicil satu persatu. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114 surat. Ya bangga. Angka 114 sama dengan 19 kali 6. Ayo segera dihitung. Nanti sakit hati nanti. Saya belum cocok, dilanjut saja. Cocok. Udah ridho? Setuju? Angka kok setuju. Jumlah surat Al-Quran 114. Angka 114 sama dengan 19 kali 6. Clear? Clear? Berapa jumlah lafaz bismillah? Padahal di surat Taubat gak ada bismillahnya. Ya tetap 114. Di surat Taubah gak ada bismillah, tapi di surat Naml bismillahnya 2. Di awal surat ada bismillah, di tengah ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlah bismillah di Quran? 114 sama dengan 19 kali 6. Mengapa surat Qaf diawali huruf Qaf? Ternyata saya ngitung Bu, jumlah huruf Qaf di surat Qaf 57. 57 sama dengan 19 kali 3. Ayo cepet. Ya bangga? Ya, iya. Iya. Kalau jualan cepat saya nyusul Ibu. Surat Yasin, mengapa diawali huruf ya dan sin? Ternyata setelah dihitung jumlah huruf Yasin di surat Yasin 133 sama dengan 19 kali 7. Pas. Fatihah Maliki dibaca panjang, tapi alifnya nggak ditulis. Andai alif ditulis jumlah hurufnya 153, tapi alifnya nggak ditulis jumlah hurufnya 152. 15 kali 8, pokok 15. 19 kali 8, pas. Surat Toha kok diawali huruf tok dan ha? Jumlah huruf tok ha di surat Toha 171. Sama dengan 19 kali 9, bintangnya NU. Bintang Songo. Pas apa enggak? Pas. Apa ada kitab di luar Quran yang sak-ongko-ongkone cocok? Seangka-angkanya cocok. Dan kalau ternyata tetap cocok, ini bukti faktual Quran nggak pernah dirubah. Asli wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Bismillah itu lafadznya ismi Allahi ar-Rahmani ulangi, ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Berapa banyak lafaz ismi dalam Quran? 19 pas. Sama kan? Berapa banyak lafaz Allah dalam Quran? 2698. Sama dengan 19 kali 142. Lalu. Berapa tulisan Ar-Rahman dalam Quran? 57. Sama dengan 19 kali 3. Pas. Berapa tulisan Ar-Rahim dalam Quran? 115. Agak masalah.
Kenapa? Angka yang dibagi 15 pas. Itu 114 no. Tadi loh 114 sama dengan 19 kali 6. Tapi tulisan Ar-Rahim 115, nyisa 1. Kelebihan berapa? 1. Lah kok nggak pas? Katanya pas. Karena Ar-Rahim di Bismillah itu asma Allah. Nah di Quran itu ada satu tulisan Rahim, itu asma Rasul, bukan asma Allah. Di mana Rahim asma Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang padamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Rasul punya sifat azizun alaihi ma anittum. Rasul nggak mau umatnya kalian sengsara. Ajaran Islam terlalu memberatkan. Rasul nggak mau. Yang kedua, Rasul punya sifat harisun alaikum, punya semangat untuk membela, menyelamatkan, mensafaati kamu. Rasul juga punya sifat bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang mukmin si Rasul itu rauf, pengasih, rahim, penyayang. Rahim di sini bukan Allah ya. Ini Rasulullah. Tulisan Rahim 115 dikurangi 1 milik Rasulullah, berarti tinggal 114. Pas apa enggak? Pas. Pas ya? Pas. Halo. Masih kuat? Kuat. Tapi ya nyampe sini, kalau dilanjut kemeng. Saya bisa menyebut ayat tentang darroh atom yang dulu Isaac Newton punya teori atom itu merupakan partikel yang paling kecil. Quran mengatakan wala akbaru wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Barang lebih kecil dari darroh, dari atom, atau lebih besar dari atom, semuanya sudah termaktub, tertulis. Nah orang Barat nggak terima ketika Quran menyebut asgharu min dzalik, lebih kecil dari atom. Nggak mungkin. Quran tetap saja ngotot bisa ada barang lebih besar dari atom, ada yang lebih kecil dari atom. Thomas Edison mengembangkan penelitiannya, Albert Einstein mengembangkan penelitiannya, akhirnya bisa dipecah atom itu. Ada kulit atom, ada inti atom, ada proton, neutron, elektron. Ternyata bisa dipecah, bisa lebih kecil dari atom. Yang benar Quran. Shadaqallahul azim. Tadi Kak mari ini kuliah di Malang saja ketemu saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, Islam harus kita jaga. Kita tanpa ngerti itu sudah iman. Dan alhamdulillah plus ngerti itu imannya semakin kuat, nggak ragu sama sekali. Lalu karena Islam sudah berjalan 1445 tahun, tentu ada juga kelompok-kelompok yang lurus, ada kelompok yang menyimpang. Maaf, Nabi mengajarkan sholat 5 waktu, tapi ada juga kelompok Islam yang sholatnya hanya 3 waktu. Ada. Nabi mengajarkan nikah harus ada wali, harus ada saksi. Ada juga orang nikah langsung ketemu di angkutan umum. Kamu tak nikah ya? Yes, ini 1000 mas kawin. Ada begitu, itu ngawur-ngawur begitu. Halo. Islam mengharamkan bangkai, tapi ada juga orang makan bangkai. Bangkai yang boleh tanpa disembelih hanya ikan dan belalang. Ternyata orang makan keripik begitu juga. Kan bangkai yang nggak disembelih. Ya, makan sate kodok juga tanpa disembelih. Kalau nggak disembelih namanya bangkai. Padahal bangkai haram menurut Quran. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu segala jenis
bangkai, kecuali ikan dan belalang, tidak termasuk kodok, tidak termasuk kodok, tidak termasuk 02. Apa 02 itu? Tidak. Nabi mengharamkan binatang buas, Nabi mengharamkan ular, Nabi mengharamkan tikus, Nabi mengharamkan anjing. Tapi sekarang ada juga golongan yang menghalalkan anjing. Apa enggak kemeng sampai ini? Ada loh kelompok yang akhirnya menyimpang. Dan itu kalau enggak kiai berdebat dengan mereka sampai kalah. Tapi mereka juga enggak mau ngadepi kiai nakalan. Mereka maunya dengan orang awam, namanya orang awam diterangkan ya mandu saja. Coba lu suruh ngadep Gus Baha. Ya, yang suka ngalalin anjing itu suruh ngadep Gus Baha. Dirujak nanti mas. Terus bagaimana ini? Setelah berjalan 1400 tahun lebih Islam, nyatanya ada macam-macam. Mana dari sekian banyak paham yang tetap lurus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu paham yang diajarkan Nabi kepada sahabat dan anak cucunya, sahabat dan ahlul bait. Sahabat mengajarkannya kepada muridnya, namanya tabi'in. Tabi'in mengajarkannya kepada murid-muridnya, namanya tabi'in. Lah ulama-ulama besar di zaman tabi'in yang dapat ilmu dari tabi'in, itu loh namanya imam madhab. Kalau kita ikut madhab Maliki, dia tabi'in. Halo? Kalau kita ikut imam Hanafi, tabi'in, otomatis sama dengan ikut tabi'in. Ikut tabi'in sama dengan ikut sahabat. Ikut sahabat sama dengan ikut Rasulullah. Maka yang paling praktis supaya nggak ikut aliran macam-macam, ikut saja imam madhab yang mereka dapat dari gurunya Rasulullah. Halo? Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i berguru pada Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru pada Imam Hasan Basri. Imam Hasan berguru pada Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat, berguru kepada Rasulullah. Imam Syafi'i berguru pada Anas bin Malik, Malik bin Anas berguru pada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru pada Abdullah bin Umar, berguru pada Rasulullah. Nah, begini. Kalau ikut imam madhab, jamin nggak menyimpang. Memang urutnya jelas. Halo. Imam Syafi'i berguru pada Syekh Abu Yusuf. Dia berguru pada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru pada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far berguru pada abahnya sendiri, Imam Baqir. Imam Baqir berguru pada abahnya, Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali berguru pada abahnya, Imam Husain, cucunya Rasulullah, yang tentu kecil ngaji langsung kepada Rasulullah. Begitu loh. Pengen tetap asli, nggak macam-macam, nggak neko-neko, yang paling aman ikut imam madhab. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak ikut imam madhab, terombang-ambing. Di medsos ini ada ribuan pendapat. Nah, sampai langsung kok sampean. Sampean ngerti. Sampean langsung cari fatwa dari sini. Ada macam-macam, ada 100 macam fatwa. Pusing, mumet, bingung. Nah, kalau di sini ada kiai,
alumni sarang muridnya Ki Maimun Zubair. Di sini ada kiai alumni Kerapiak dulu dari Kiai Munawir Kerapiak. Di sini ada kiai dulu muridnya muridnya Mbah Arwani Kudus. Di sini ada kiai dulu ngaji Ki Mufid ngaji Ki Arwani Kudus dan segala macamnya. Di sini ada Ki alumni Lirboyo dulu Ki Karim dari Mbah Hasim dari Mbah Hasim dari Syekh Mahfud dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abu Bakar Satong naik ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadi nyambung sampai Rasul. Nah, kalau nanya pada kiai begitu Bu, itu tanggung jawab ada nyambungnya. Dan kiai begitu nggak berani berfatwa beda dengan gurunya. Apa yang difatwakan gurunya itu yang dijaga, itu yang diamalkan, itu yang disampaikan. Ada alumni Lirboyo kok di sini berfatwa boleh nikah tanpa wali, kamplengi sama Lirboyo. Itu fitnah, mengatasnamakan Lirboyo berfatwa beda dengan Lirboyo, nggak bisa. Nah, paling aman ikut madhab di Indonesia ini. Al-Wasliyah ikut madhab Syafi'i, At-Tarbiyah Lampung ikut madhab Syafi'i, Perti ikut madhab Syafi'i. Halo. Nahdlatul Wathon NTB ikut madhab Syafi'i, dan tentu NU Nahdlatul Ulama mulai Sabang sampai Merauke yang ikut madhab Syafi'i. Kalau ikut madhab Syafi'i nyantel ke Imam Syafi'i, pasti nyampe Rasul. Kenapa pasti nyampe Rasul? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah. Nah, kalau Imam Samudra, bagaimana cara murutnya kalau itu nyambung sampai Rasulullah? Ya nggak bisa. Maka untuk menjaga agar ajaran nggak macam-macam, nggak nyimpang kemana-mana, ayo kita bersepakat tetap pegang madhab ini. Yang mereka dapatnya dari gurunya lalu Rasulullah. Paham apa enggak ini? Paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekedar contoh, dengan ikut madhab, ikut ahlu sunnah wal jamaah, nggak ada ajaran Nabi yang kita rubah, nggak ada ajaran Nabi yang disimpangkan, nggak ada ajaran Nabi yang hilang, nggak ada. Mau contoh? Halo, contoh ya? Contoh ya? Kita madhab ini kalau ngimami basmalah, Fatihah pakai basmalah apa enggak? Pakai. Hanya beda dikit. Madhab Syafi'i Fatihah keras, Bismillah keras. Madhab Hambali Bismillahnya diri tapi dibaca. Ya. Sementara ada beberapa teman di luar NU, di luar yang ikut madhab, memang enggak baca Bismillah. Nah, ajaran Nabi pakai basmalah. Quran itu di awal surat semua ada Bismillahnya. Untuk apa ditulis kalau nggak boleh dibaca? Ya. Hadis Bukhari nomor 5046 berapa? 5046. Diterangkan bahwa Fatihahnya Rasulullah diawali lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Clear? Ikut ahlu sunnah, ikut NU, nggak ada sunnah Rasul yang hilang. Ikut sana sudah kehilangan Bismillah. Hadis Bukhari nomor 1001, hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 272 menerangkan Kanjeng Nabi kalau sholat subuh baca kunut, Allahumma hdini. Di Tarjih Muhammadiyah halaman 82 juga resmi mensunahkan kunut. Di Fikih Muhammadiyah halaman 24 juga resmi mensunahkan kunut. Di kitab-kitab kuning, kitab madhab juga mensunahkan kunut. Hadis Bukhari Muslim juga mensunahkan kunut. Kita dengan ikut ahlu sunnah kunut apa enggak? Kunut. Nah,
beberapa teman yang nggak ikut ahlu sunnah, kunutnya hilang. Berarti sudah ngilangin dua sunnah. Bismillah hilang, kunut hilang. Itu loh akibatnya oleh ramelo NU ini. Oleh ramelo NU nggak ikut ahlu sunnah wal. Sama ini awam, ditipu yang nggak tahu. Sama ini awam, dibohongi juga nggak tahu. Daripada berisiko dibohongi, mending sudah ikut ahlu sunnah wal jamaah. Kayak begini NU, kayak begini bohong nggak bisa. Saya ngomong ini halal padahal haram, ini haram padahal halal. Nggak bisa. Kenapa? Kiai-kiai yang lain dengar, begitu Marzuki beda, habis sudah. Kampleng. Nanti Kiai Ploso, Kiai Lirboyo, PBNU berfatwa haram mendengarkan ceramahnya Marzuki, habis sudah. Kalau kami mau macam-macam nggak bisa. Ribuan kiai ikut mengontrol. Halo. Nah kalau nggak ikut ahlu sunnah jamaah, siapa yang mengontrol? Jaminannya oleh siapa? Lin. Ketika hadis Bukhari Muslim juz 1 halaman 410, Fathul Bari Syarah Bukhari riwayat Bukhari juz 2 halaman 324 menerangkan sejak zaman Rasulullah berwirid setelah sholat jamaah itu dibaca keras. Di NU diam apa dibaca keras? Keras. Itu sunnah Rasul, hadis Bukhari Muslim. Ya sahih lah Bukhari Muslim, bukannya sahih, suwahih. Apa? Bukannya sahih, apa tadi? Suwahih. Sahih sapol boleh Bukhari Muslim. Bahwa Nabi dan para sahabat berwirid baca sholat dibaca keras. Tapi ada teman di luar NU mengharamkan menganggap itu bid'ah. Lah sampean awam diceramai begitu ya. Nah, daripada ikut sana keliru yang nggak tahu juga, ikutlah yang mereknya jelas. Andai ahlu sunnah nggak benar sejak zaman Syafi'i, Imam Syafi'i nggak benar. Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Sampai sekarang sudah 1241 tahun yang lalu. 1240 tahun yang lalu lebih. Itu loh tetap eksis. Nggak bisa dijatuhkan madhabnya. Nggak bisa dirobohkan. Halo? Tetap eksis sampai sekarang. Andai madhab ini salah, sudah habis dari dulu. NU sejak berdiri sudah 100 tahun, eksis sampai sekarang. Kalau NU nggak benar, habis dari dulu. Untuk anak kok coba-coba. Untuk keselamatan dunia akhirat, akidah kok coba-coba. Coba-coba lah ikut majelis taklim sana. Coba-coba ikut majelis. Kok untuk anak coba-coba saja nggak boleh, harus pakai caplang. Untuk akhirat kok coba. Jangan coba-coba. Mau membeli sepeda motor lo nggak mau coba-coba. Harus beli merek yang sudah ada jaminan. Yamaha, Honda, kan gitu. Dan beli merek Cina, Jialing. Coba-coba. Dibawa ke Malang, ke Piang, di Bogor sudah. Halo. Untuk dunia saja coba-coba nggak boleh, apalagi untuk akhirat. Pastikan kita tetap ahlu sunnah wal jamaah seperti yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Terus berwirid dibaca keras pada sholat. Itu di samping sunnah Rasul, hadisnya Bukhari Muslim, juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Di mana-mana namanya jamaah itu ada yang alim, ada yang awam. Saya nanya,
Sekian yang hadir ini apa alim semua? Ya. Ini sekitar 1.000 orang ini yang alumni pondok ada 900, yang alumni pesantren 500. Berapa? Jamaah Jumat bu, Jumatannya 500 orang jamaahnya. Itu yang bisa baca Quran teteh, fasih, alumni madrasah, alumni TPQ, alumni pondok. Itu loh dari 500 paling 200, 100. Yang lain itu orang awam, dulu nggak sholat lalu insaf, mau sholat, dulu togelan insaf terus mau sholat, kan begitu. Dulu non muslim masuk Islam kan gitu kan. Nah yang mereka itu kalau imamnya bakhil, imamnya cetil, ilmu dipek dewe, hafalan zikir, hafalan doa dimiliki sendiri, salah. Gak mau berbagi ilmu kepada jamaah. Lah kasihan yang awam tadi lumpuh. Makanya Nabi memberi contoh zikir ba'da sholat dibaca keras. Hikmahnya biar yang awam yang baru masuk Islam niru saja ngikut, lama-lama hafal. Itu loh hikmahnya. Paham apa enggak? Sahabat itu enggak semuanya alim. Sahabat yang alim itu tidak macam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, begitu. Yang sahabat orang Badui, mereka Islam, masuk Islam belum tentu pernah ketemu Rasulullah SAW. Jaraknya ratusan kilo dari Madinah. Ada juga sahabat dulunya non muslim lalu baru masuk Islam. Yang kayak begini nggak bisa langsung apal doa, yang nggak bisa. Menyadari itu Nabi ngajak berzikir dibaca keras. Hadisnya Bukhari Muslim. Di luar NU itu diharamkan. Hati-hati. Ayo tetap Ahlussunnah menjaga ajaran Rasul, jangan sampai ada satupun yang hilang. Ini judulnya, kita diberi Islam, ayo kita jaga, jangan sampai ada ajaran Islam yang berubah atau hilang. Cara menjaganya dengan tetap berahlussunnah wal jamaah. Yang kami terus ngaji untuk mengetahui semakin banyak yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya sebut 3 lagi minimal, jangan ngantuk dulu. Halo. Di NU habis sholat, wirid kan? Bubar, itu pakai salaman. Di sini ada. Ya. Nah, teman di luar NU diajak salaman haram bu. Tangan ditarik, bid'ah. Apa yang begitu? Dengar hadis Bukhari nomor 4377. Salat Rasul al-dhuhra rak'atain wal asra rak'atain wa baina yadayhi 'anazah. Faqama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna biyadi yamsahuna biha wujuhahum. Qala Abu Juhfa rawi al-hadis fa akhadtu biyadi fa wada'tuha ala wajhi fa idha hiya abrad min al-thalji wa atyab raihatan min al-miski. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi saat musafir mengimami zuhur asar dua-dua, berarti jamak qasar. Karena mengimamnya di padang pasir, musafir, ditancepi tongkat di depan Rasulullah biar nggak dilewati orang. Namanya sutro. Selesai sholat bubar, pada saat bubar itu loh, sahabat langsung satu persatu meraih tangannya Rasulullah, ambil tangannya Rasulullah, lalu tangan Rasul itu mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Sambil bubar jamaah begini dulu, ngambil tangan Rasul. Santri NU melakukan itu apa enggak pada kiainya? Di sini ada jamaah imamnya alim sepuh, ya kan? Jamaah yang muda kepada yang alim sepuh kan begini juga. Nah,
kalau sahabat mencium tangan Rasulullah, hadis Bukhari 4377, apa salahnya kita umat yang bukan sahabat mencium ulama yang mewarisi ilmunya Rasulullah? Gitu loh. Paham? Paham. Tapi orang lain haram. Nggak ada dalilnya. Orang NU kalau terawih sukanya baca qul huwallah. Iya. Masjid ini dibacakan Baqarah bubar, Bu. Wal asri rakaat kedua qul huwallah sip. Ina ataina rakaat kedua qul huwallah sip. Idza ja'a nasrullah rakaat kedua qul huwallah sip. Di sini begitu. Suka kulhu juga. Itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari 774. Ada sahabat Ansor ditugaskan mengimami di Masjid Kuba. Aneh cara mengimami. Setelah baca Fatihah pasti baca kulhu. Tidak bisa tidak. Ya persis Banser itu. Banser suruh ngimami mesti baca hadis Bukhari 774. Ada sahabat Ansor ngimami pasti baca surat Qul. Dipanggil sama Rasulullah SAW, ditanya, kenapa sampean baca Qul terus? Apa jawabnya? Inni uhibbuha. Sungguh saya mencintai baca surat Qul. Motivasinya cinta saja. Sini cinta juga kan? Qul. Saya ngomong gak apa yang lain. Ternyata Nabi mengapresiasi. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya karena kamu mencintai surat Qul huwallah, gitulah, maka Allah masukkan kamu ke surga. Saya yakin orang Dumai ini masuk surga semua. Jangan munafik, jangan munafik. Imam baca kuliah sama kulhu mesti seneng dong. Ayo. Yang jujur. Yang jujur. Dibacakan amma yatasa'alun sama kulhu. Ayo yang jujur. Sahabat suka baca qul ternyata malah dipastikan masuk surga. Insya Allah kita ahli surga semua. Karena sama-sama pencinta qul. Hadisnya Bukhari lagi. Ya sahih lah Bukhari. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu ada peristiwa di Surabaya. Anak-anak remaja masjid terbangan di masjid, lalu dilabrak seseorang. Ada? Yang maaf dan orang itu rupa-rupanya biasa hidup di wilayah banjir, sehingga celananya agak tinggi biar gak. Ya khusnudon saya biasa hidup di wilayah banjir. Terus nyari gunting nggak ketemu, sehingga sampai jenggotnya panjang nggak sempat potong merapikan. Aduh. Terus rupa-rupanya juga nggak terlalu cukup ekonominya, sehingga nggak bisa membeli sajadah. Karena nggak punya sajadah, sholatnya batuknya di lantai terus. Makanya terus. Kira-kira loh, kira-kira. Ada juga kira-kira. Itu ada anak
ada masjid terbangan di gayungan, kilabrak, haram, demi Allah mungkar, demi Allah mungkar, kan gitu kan? Mungkarkah terbangan? Haramkah terbangan? Kompang. Gak ada hadiskah kompang? Hadis Bukhari nomor 4001. Ya soke lah Bukhari. Kompang hidup kompang. Hadro. Bukhari 4001. Apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'da jawarin yadribna bintuf. Sungguh Rasulullah mau sami'a. Apa sami'a? Rasul itu mau mendengarkan ba'da jawarin, sebagian perempuan-perempuan perawan. Fatayat lah, fatayat di PBNU. Nabi mau mendengarkan beberapa perempuan perawan di Madinah yadribna bintuf, yang mana perempuan itu sedang memukul rempang, sedang memukul rempang, sedang memukul rebana. Nabi jalan gitu bu, dengar ada mbak-mbak begitu, berhenti sejenak didengerin dine. Nabi begitu, ada terbang, ada kompang, Nabi dengar, nggak banyak ini. Ustaz sekarang sebagian tapi kakean ini. Kakean apa ini? Oh kakean cangkem. Kakean dawuh. Kalau Mojokerto bukan kakean dawuh, bukan kakean cangkem. Kakean cocot. Ada mbak-mbak mukul apa? Terbang. Nabi nggak memarahi, Nabi nggak mengharam-haramkan, Nabi nggak memungkar-mungkarkan, malah berhenti dengar. Dalam hadis Bulughul Maram bab tentang manten, akad manten, Nabi perintah supaya akadnya di masjid. Selesai akad di masjid, menuju rumah mempelai putri, wadribu alaihi bitufuf. Dari masjid ke rumah putri disuruh apa? Ompang itu. Itu memang perintah Rasul. Dan yang itu sekarang diharam-haramkan, dibid'ah-bid'ahkan. Namanya orang pengen ada musik, diganti bu. Apa barokah? Apa itu sunnah? Ikut NU saja bu. Halo, ikut NU. Ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andai ini menyimpang bu, pondok-pondok NU bubar dari dulu. Pondok-pondok yang berhaluan NU yang lawas-lawas ratusan tahun. Antara lain satu pondok Termas Pacitan. Itu nanti tanggal 28 Desember hari ulang tahun ke-2 abad. Hari ulang tahun ke-200 tahun dari pendirinya Keimanan. Acaranya nanti khataman kitab yang dikarang oleh Mbah Keimanan. Ngundang beberapa kiai, ada kiai yang alim, ada kiai yang agak bodoh. Nah, karena saya termasuk yang agak bodoh, saya termasuk yang diundang ikut baca kitab karangannya Mbah Yai. Itu sudah 200 tahun. Andai yang kayak NU begini sesat, bubar dari dulu. Pondok Sidogiri hampir 300 tahun dari didirikan oleh Mbah Said Sulaiman Mojoagung, cucu dari Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Pasurani, Pondok Sidogiri. 200 sekian tahun, tak berapa. Itu loh eksis sampai sekarang.
andai sesat bubar dari dulu. Pondok Sarang udah berapa tahun itu? Sudah lama. Pondok Dresmo kota Surabaya yang mendirikan Syekh Ali Akbar, juga cucu dari Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Mondoknya dulu di Pondok Ampel. Ampel Dento alumni situ mendirikan Pondok Dresmo Surabaya. Sekarang yo Nahdlatul Ulama. Andai NU sesat, andai Ahlu Sunnah sesat, bubar dari dulu. Nyatanya kan nggak bubar-bubar. NU Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dua lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh berdoa pakai lagu-lagu. Sana ngeritik nggak karena Quran. Ini masjid apa gereja? Wong masjid kok doa pakai lagu nyanyi-nyanyi kayak di gereja. Sana ngeritiknya kayak begitu. Ya kita jawab, melakukan apa-apa mas berdasar dalil. Kami berdoa biasa tanpa lagu. Ada contoh dari Rasul. Kalau sesekali kami berdoa pakai lagu, pakai qasidah, pakai syair, itu juga karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan Sahih, di mana hadisnya? Bukhari nomor 2837. Berapa? 2837. Saat perang Khandaq, Nabi istirahat. Jangan keliru, pikiran Nabi istirahat, bukan istirahat, istirahat. Saat terjadi perang Khandaq, Nabi istirahat, dikawal, dijaga oleh tentara. Sahabat yang ngawal dulu menunggu Nabi, menjaga Nabi. Dengar dengan suara nyaring keras, Nabi berdoa pakai syair, Nabi berdoa pakai lagu. Makanya menurut ahli sunnah, doa biasa boleh, doa pakai qasidah, pakai lagu juga boleh, sama-sama boleh, nggak ada yang bid'ah. Mana doa pakai syair yang dibaca Nabi? Takdirukan ini. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illaqaina, dan seterusnya. Itu doa fa'anzilan sakinatan alaina. Doa apa bukan? Doa turunkan ketenangan pada kami Allah. Tapi Nabi bacanya pakai syair. Wa thabbitil aqdama illaqaina, teguhkan hati kami saat menjumpai musuh. Doa apa bukan ini? Doa bacanya pakai syair. Makanya doa biasa silahkan, doa pakai syair silahkan. Di NU begitu, nggak ada yang bid'ah. Namanya saja berdoa pakai lagu sambil menunggu iqamat sholat. Itu di Jawa namanya pujian. Jadi pujian itu sebetulnya nggak aneh-aneh. Berdoa sambil menunggu iqamat sunnah. Hadisnya banyak. Ad-doa bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Berdoa setelah adzan sebelum iqamat itu diijabah. Makanya berdoalah. Itu ada sekian banyak hadis sahih semua tentang perintah berdoa sambil menunggu iqamat. Cara berdoanya biasa, silahkan, please. Pakai lagu ya, silahkan, please. Kalau pakai lagu, orang Jawa menyebutnya pujian. Ente nggak pujian terserah, tapi jangan mengharamkan. Nabi juga pernah kok doa pakai lagu. Paham? Yang dibaca Nabi itu tadi. Kalau kita macam-macam. Ada yang begini, Bu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau di lagu pakai begini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam
adkhilna jannata. Enak. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dikit lagi, beberapa ajaran sahih yang hilang. Orang kalau keluarganya wafat, banyak tamu berdatangan. Setelah mayat dimakamkan, ya beberapa tamu yang belum pulang itu diberi makan. Di NU ada masak, ada memberi makan kepada tamu. Tapi nunggu setelah mayatnya dimakamkan. Orang Jogja menamakannya sortana. Ini apa namanya? Kenduri, besultana, samalah. Teman di luar kita ceramahnya haram masak-masak di rumah duka. Itu ceramahnya. Halo. Haram makan-makan bareng kenduri di rumah duka. I'lamu, ketahuilah. Halo. Annahu ruya fi sahih al-Bukhari an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Rakam, ngerti rakam? 500 wa 400 wa 17. Berapa itu? 5.417 Sahih Bukhari. Aisyah itu pernah ada musibah, keluarganya meninggal. Itu istri Rasul. Setelah mayat dikubur, yang nyelawat takziah padaku pulang tinggal sanak famili, tetangga, teman-teman aja. Saat itulah Aisyah menyuruh pembantunya masak. Setelah masakan siap hidang, siap dimakan, Aisyah ngomong kepada tamu-tamu, "Qulna ya ma'syaran nisa, please, silahkan dimakan. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, sungguh aku Aisyah mendengar Rasul suamiku bersabda, at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid." Talbinah, selamatan kayak begini, sortana, apa tadi? Kenduri di rumah duka ini, mujimmatun li fu'atil marid, bisa membuat tenang hati orang yang habis kena musibah. Hadis Bukhari itu. NU tetap mengamalkan memang hadis Bukhari. Sampai begitu keluar dari NU, haram. Sampaikah pahalanya kepada mayat? Nyampe. Wong nyatanya nggak kembali. Kalau Bapak Ibu ngirim sesuatu kok nggak balik, Sampai. nyampe lah. Gak bahaya. Hadis Bukhari nomor 2563, Sahih Muslim 1672. Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat. Wahai Rasul, ibu saya telah wafat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kalau kami mengadakan sedekahan, selamatan namanya. Anha, ganjarannya untuk ibu. Afalaha, apakah ada pahala buat ibu yang mati dapat pahala apa enggak? Nabi jawab, na'am. Apa namanya? Yes. Dan kurang jelas kayak apa? Masih saja ceramah, putus nggak nyampe.
warisan mau bahkan rebutan Bu. Ya, iya disi-disian. Kirim doa, mau andai mayatnya saya, bangun Bu saya, tak ringkesi warisan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, bolehkah memperingati Hari Pahlawan? Sunnah apa bid'ah? Kalau sunnah harus ada contoh dari Rasul. Memperingati HUT Indonesia 17 Agustus kemerdekaan. Sunnah apa bid'ah? Kalau ada hadis contoh sunnah. Kalau nggak ada bisa-bisa bid'ah. Kalau nggak ada kau sunnahkan kau salah. Kalau ada dalil tetap dibid'ahkan oleh teman salafi, mereka juga salah. Halo? Ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin? Ada? Nanti pulang ambil Riyadhus Shalihin, buka bab tentang puasa sunat. Di puasa sunat itu ada puasa tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Ya, hadisnya ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Yang intinya Nabi ketika puasa tanggal 10 Muharram, sahabat ini kurang pas, kurang setuju. Nabi, lah kok panjenengan puasa 10 Muharram? Emangnya apa? Ini puasanya orang Yahudi. Kalau Nabi puasa hari ini berarti sama dong dengan orang Yahudi. Padahal kita suruh beda kan? Gak boleh sama dengan Yahudi. Apa namanya? Tetap saja puasa. Ini kami puasa 10 Muharram, mensyukuri mengenang kemenangan tentara Musa atas Fir'aun. Yang tanggal itu, bulan itu, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Musa dan tentaranya selamat menyeberang sampai negara Palestina yang direbut Israel itu. Ternyata tentara Islam menang. Oleh Nabi setiap tahun kemenangannya dikenang, diperingati, disyukuri dengan cara berpuasa setiap tanggal 10 Kalau kita memperingati hari kemerdekaan, nawaitu meniru Nabi yang mensyukuri memperingati kemenangan tentara Islam. Hari kemerdekaan itu kemenangan umat Islam. Belanda yang terusir itu kafir. Halo? Jepang yang terusir itu kafir. Pahlawan ini Haji Agus Salim Islam. Cokro Aminoto muridnya Ki Ahmad Dahlan Islam. Sakpol Pole Muhammad Nasir Muslim. Bung Karno Bung Hatta Muslim. Bahasim Bawahab Bisri Muslim. Semua pahlawan nasional. Jadi kemerdekaan 17 Agustus kita memperingati kemenangan umat Islam. Nabi puasa 10 Muharram juga memperingati kemenangan tentara Islam. Paham? Paham. Paham? Paham. Nah, saya kira begitu. NKRI. NKRI. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa sambil amin-amin. Terus nanti ada petugas mungkin ibu-ibu ada uang kembalian nggak sempat dibawa pulang, nanti ditaruh di kardus ya. Insya Allah untuk membangun pesantren. Di mana titik pesantren? Sampai Pak. Oh, di sini Bu, Pondok Tahfidz Quran. Siapa tahu ada duit hijau taruh di situ, duit biru taruh di situ, duit merah boleh juga taruh di situ. Nggak taunya menjadi tekel 2 UB, menjadi tekel 4 UB, menjadi besi atau apa ya. Tahun depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mungkin kita meninggal, dan ini tetap
tetap ada. Siapa tahu juga buyutmu 60 tahun ke depan mondok di sini sampai hafid Quran. Amin. Sampean mbahnya ikut nyumbang gitu loh. Ya, kalau bisa ambil kok keliru 5.000. Gak apa-apa, nggak ditukar, cemplungkan, tapi ambil lagi. Itu ya. Habis doa kita pamit, langsung amblas ke Indragiri Hulu. Pagi di situ, sore pada dulu di situ, malam lalu di Dharmasraya. Mana itu? Dekat Jambi sana. Terus habis itu ke Ringo Bujang. Habis itu ke Marangin. Habis itu ke Simput. Udah tak karu-karu. Habis itu ke Musim Bayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا واصحابنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الجهل والضير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا أزواجنا وأولادنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها أتم علينا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا غني حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعطنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا حبه إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وأصحابنا ومصاهراتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا هذا خاصه ومن فلسطين خاصه ومن بلدان المسلمين عامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم من اراد بنا او بديننا وعقيدتنا وبلادنا اندونيسيا وجمعيتنا نهضة العلماء واخواننا في فلسطين سوءا وظلما وفتنة وفسادا وخرابا وهلاكا من اليهوديين والنصرانيين والمجوسيين والصهيونيين والإسرائيليين والمشركين والمنافقين الظالمين الحاسدين الماكرين الخائنين فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتسير بحق وبفضل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وإذا بطشتم جبارين وإن جندنا لهم الغالبون. نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله وفتح قريب. رب إني مغلوب فانتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما
ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقرب في المال والأهل. آمين ربنا حامد. اللهم سلمنا وسلم هذه البلاد وهذه المدينة. آمين. سلمنا وسلمهم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبلائهما إنك على كل شيء قدير. احفظنا واحفظهم واحفظ هذه المدينة دمين في حفظك وجوارك وأمنك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي شر وذي بغي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وبناتنا. اللهم بارك لنا في دنيانا وأخرانا. اللهم بارك لنا في بلادنا إندونيسيا. اللهم بارك لنا في ولاية رياض. اللهم بارك لنا في مدينة دمي. اللهم بارك لنا في رؤساء دمي. اللهم بارك لنا في والي kota دمي. اللهم بارك لنا في pejabat دمي. اللهم بارك لنا في جنود TNI Polri دمي. اللهم بارك لنهضة العلماء في دمي. اللهم بارك للمسلمين جميعا في دمي. اللهم ارزقنا وارزقهم رزقا جديدا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا. اللهم اننا ضعفاء فقونا واننا اذلاء فاعزنا واننا فقراء فارزقنا. اللهم ارزقنا رزقا جديدا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.